Dalam kehidupan yang fana ini, kita semua harus bekerja sampai diri kita sendiri yang membuat pekerjaan itu hilang atau berlanjut. Kita sendiri pula yang menentukan mau bekerja sampai sukses atau hanya melihat orang sukses. Terlepas dari pekerjaan apapun itu, di film ini kita akan menyaksikan premis cerita yang seringkali digunakan oleh sang sutradara untuk menggait penonton. Karena di film ini, bagaimana jadinya seorang tukang bangunan menjadi agen mata-mata. Langsung saja kita masuk ke filmnya. Berlatar belakang di kawasan Tesaloniki, Yunani, seorang pria mendatangi rumah seorang wanita. Of course you are. You're very ambitious. Dari cara penyambutan wanita itu, sepertinya dia mengenali pria ini. Ternyata benar, mereka berdua sudah mengatur pertemuan di tempat ini. Dalam obrolan mereka, seperti menyinggung intelijen Amerika. Kemudian, pria itu mengeluarkan beberapa dokumen. Wanita ini pun terkejut, seakan tidak percaya dokumen ini bisa didapatkan. Namun ketika wanita ini memoto beberapa dokumen terkait skandal yang bisa menghancurkan Amerika, ini yang terjadi. Setelah kejadian itu, media memberitakan bahwa seorang jurnalis wanita tewas. Jurnalis yang terbunuh itu berasal dari Jerman bernama Greta Becker. Karena hal tersebut, terjadilah unjuk rasa seantero Eropa. Dan faktanya, pembunuhan serupa sudah terjadi 3 kali dalam sebulan. Greta Becker diduga dibunuh oleh intelijen Amerika karena dia terlalu keras dalam mengkritik lembaga itu. Menteri Luar Negeri bernama Kostas pun menyoroti kasus ini. Dia beranggapan selama 10 tahun terakhir, Amerika tidak peduli dengan kedaulatan negara lain. Maka dari itu, dia bertekad untuk menghentikan CIA melakukan hal yang sama ke depannya. Scene berpindah ke markas CIA di Langley, Virginia. Seorang agen CIA bernama Kate meminta informasi kepada rekannya terkait pembunuhan Greta Becker. Dari kamera CCTV di hotel tempat Becker menginap, rekannya tidak menemukan hal-hal yang mencurigakan. Namun, Kate tidak percaya dan memilih untuk menyelidikinya sendiri. Hari berganti malam, Kate masih berusaha untuk mencari petunjuk dalam rekaman CCTV itu. Hingga pada akhirnya, dia melihat rekaman CCTV di stasiun kereta terdekat. Ternyata, Kate menyadari ada sosok Tunggu Kiris. Dia pun memperbesar gambarnya dan melacak akun medsos orang yang berfoto di sana. Setelah dilakukan pelacakan, Kate melihat pria yang sebelumnya membunuh Becker. Dia pun langsung terkejut. Kemudian, Kate menemui atasannya yang bernama O'Malley. Di sini, Kate menunjukkan kepada O'Malley bahwa dia menemukan Viktor Radek. Dan anehnya, berkas Radek sebagian besar sudah dihapus. Bahkan, dia dikabarkan meninggal 18 bulan lalu, namun tidak pernah ditemukan jasadnya. O'Malley mengungkapkan bahwa Radek adalah agen CIA untuk perantara Yunani dan mafia Rusia. Namun, siapa yang menugaskannya di sana? Scene berpindah ke Philadelphia. Inilah dia aktor utama film ini, dia bernama Steve Fell. Fell adalah tukang bangunan yang kerjaannya memasang batu bata. Kemudian, ketika Fell memasuki kafe, ternyata O'Malley dan Kate sudah berada di sana. Jadi, Fell adalah mantan agen FBI yang dipecat karena membangkang, dan dia memilih menjadi tukang bangunan. Di sini O'Malley menjelaskan tujuan dia menemui Fell untuk mencari pelaku yang telah mencemarkan nama baik CIA yang dapat meruntuhkan jaringan global mereka. Rupanya, Fell juga sudah mengenal Radek. Menurut Fell, Radek adalah salah satu pria paling berbahaya yang pernah dia kenal. Namun Fell juga mengatakan Radek tidak pernah membunuh orang tidak bersalah dan dia juga melihat Radek telah tewas. Kemudian, O'Malley menunjukkan seorang penyelundup Rusia bernama Boris Popov. Dia tewas 2 tahun lalu dalam kecelakaan kapal. Nah, kaitannya dengan Radek adalah Popov ini sasaran pembunuhan Radek atas perintah CIA.
Dan foto ini ditemukan di TKP pembunuhan Greta Baker. Itu artinya secara tidak langsung Radek memberi informasi kepada mereka bahwa dia telah comeback. Maka dari itu, O'Malley menugaskan Val bersama Kate ke Yunani untuk menangkap Radek. O'Malley meminta mereka melakukan pergerakan bawah tanah tanpa diketahui pihak lain. Namun setelah perbincangan cukup panjang, Val malah menolak tawaran O'Malley kemudian berlalu pergi. Di malam hari, Val melanjutkan pemasangan batu bata diiringi cuaca yang dordar gelap. Di sini, Val mengingat kebersamaan dirinya dengan Radek serta keluarganya. Namun tak berselang lama, tiba-tiba ini yang terjadi. Val terkena tembakan di bagian samping perutnya, namun tidak ada pilihan selain melawan. Val berhasil menghabisi salah satunya, dan tersisa satu lagi. Saat bergelantungan, musuhnya mengatakan bahwa Radek menitip salam. Akhirnya, Val berhasil mengatasi musuh terakhir. Dan karena itu pula, Val memilih untuk menerima tawaran O'Malley dan pergi ke Yunani bersama Kate. Big assignment for you. First time in the... Uniknya di sini, setelah tadi kita melihat pertarungan Val yang menggunakan sendok tembok, dia pun membawa perkakasnya saat pergi ke Yunani. Di dalam pesawat, Val berencana untuk bekerja seorang diri dan Kate tinggal menerima laporan saja setiap harinya. Namun Kate tidak mempercayai Val dan dia pun tidak mau diremehkan. Saat Val tertidur, Kate membuka berkas tentang Radek yang dimana pelapornya adalah Val. Dalam berkas itu terlihat keluarga Radek yang terbunuh. Kate pun tampak terkejut. Singkat cerita, mereka berdua tiba di Yunani. Mereka langsung difasilitasi mobil untuk kegiatan di sana. Val mengarahkan Kate untuk bertemu dulu dengan koneksinya. Si gondrong ini bernama Patricio. Dia adalah bagian dari keluarga Val. Val membawakan obat kanker untuk anjing kesayangan Patricio sebagai DP. Setelah itu, mereka perlu merubah penampilannya untuk penyamaran. Jadi ceritanya, Val adalah pengusaha kaya bernama Torrance dan Kate adalah istrinya. Kemudian, Patricio sudah menyiapkan berbagai macam jenis senjata untuk keperluan misi. Dan beginilah penampilan mereka sekarang. Bahkan, Patricio pun sudah menyiapkan mobil Mercedes CLS AMG V8 yang sudah dimodifikasi dengan menambahkan tangki bahan bakar cadangan dan detektor radar. Mereka berdua pun difasilitasi hotel mewah. Di sini, Val menyuruh Kate untuk mandi terlebih dulu, sedangkan dia akan memesan makanan. Namun ternyata, Val meninggalkan Kate dan pergi bertugas seorang diri. Datang ke sebuah gereja, Val menyembunyikan sebuah handphone di sana. Setelah itu, Val pergi ke suatu tempat yang dihadiri para pebisnis internasional. Di sini, Val menemui seorang wanita bernama Tai yang sepertinya sudah saling mengenal. Menurut Tai, Kostas sudah mengendus bahwa Amerika sedang beroperasi di sini. Namun Val tidak peduli dan tetap akan memburu Radek. Dan yang Tai ketahui juga bahwa Radek sudah mati. Tai merasa terkejut karena yang mengirim Val adalah O'Malley. Bisa disimpulkan, Tai adalah agen CIA juga yang pernah bertugas bersama Val. Tai merasa kecewa karena tidak ada informasi apapun yang masuk kepada dirinya terkait kasus ini. Kemudian, Val meminta bantuan Tai untuk mengetahui keberadaan pria bernama Stan. Dia adalah ketua geng lokal. Setelah mendapat informasi keberadaan Stan, Val langsung menemuinya di sebuah klub. Dan inilah Stan yang hedon dengan meja VVIP dan pengawal di sekelilingnya. Val pun dipersilahkan untuk bergabung dengannya di meja VVIP.
Saat bertanya tentang Radek, Stan pun mengetahuinya bahwa dia sudah mati. Namun Val seperti tidak percaya dengan melihat penampilan Stan yang asalnya sebatas geng lokal dan sekarang menjadi manajer di klub malam ini. Menurut Val, perkembangannya ini mungkin ada campur tangan Radek. Stan tetap tutup mulut, tidak mau membuka informasi yang sebenarnya. Maka dari itu, ini yang dilakukan Val. Setelah melumpuhkan beberapa anak buah Stan, Val memutuskan untuk kabur. Dan ternyata di luar, Cat datang dengan membawa mobil. Di tengah pelarian, Val mengetahui bahwa Cat melacaknya karena dia menemukan pelacak di kerah bajunya. Dan sekarang, pelacak itu sudah ditempelkan ke seseorang yang bisa membawanya kepada Radek. Kemudian, di sini, Val menjelaskan apa yang terjadi kepada keluarga Radek. Jadi pada saat itu, Radek menjadi perantara pihak Yunani dengan mafia Rusia. Tapi pada saat itu juga, Radek sedang menjalankan tugas dari CIA untuk membunuh mafia Boris Popov. Tujuan Radek bergabung CIA adalah mendapatkan suaka untuk istri dan anaknya. Namun penyamarannya terbongkar dan pihak Rusia membunuh keluarganya. Dari situlah Radek menjadi gila. Dia membantai seluruh agen Rusia seantero Yunani. Di samping itu, Tai mendapat email penting yang isinya berkaitan dengan CIA. Email itu menyebutkan bahwa penyiksaan genosida menyebabkan banyak warga sipil terbunuh. Pemerintahan digulingkan melalui pemberontakan dengan kekerasan. Dan kejahatan dilakukan bukan oleh musuh mereka, melainkan oleh Amerika sendiri. Selama ini, dunia pura-pura tidak tahu dengan apa yang terjadi karena ketakutan dan keuntungan. Tapi bagaimana jadinya jika para sekutu Amerika mengetahui tentang hal ini? Nah, untuk mencegah hal itu, si pengirim pesan ini menuntut pembayaran $100 juta berbentuk Bitcoin. Sementara itu, Val dan Cat sampai di titik lokasi sesuai pelacak yang Val pasang. Ternyata orang itu adalah Stan. Setelah Stan pergi, Val dan Cat memasuki rumahnya. Val percaya Stan akan meninggalkan barang bukti di rumah ini. Keahlian Val sebagai seorang tukang bangunan terpakai di sini. Dia melihat salah satu dari rangkaian batu bata masih baru, dengan kata lain dibongkar. Benar saja, di dalam batu bata itu terdapat beberapa dokumen. Ditemukan juga ponsel Greta Baker, jurnalis yang dibunuh oleh Radek. Kemudian, berita tentang seseorang bernama Alekos Melas yang akan menjadi target Radek berikutnya. Namun tak berselang lama, tiba-tiba salah satu anak buah Stan datang. Dan ini yang terjadi. On the ground, now. Mendominasi di awal pertarungan, anak buah Stan menantang Val untuk bertarung menggunakan pisau. Hingga akhirnya, lagi-lagi sendok tembok adalah kunci kemenangan. Di saat mengobati lukanya, Val mendapat pesan dari Patricio bahwa dia mengetahui Alekos Melas nantinya akan berada di mana. Scene berpindah ke daerah yang bernama Emporio Flats. Terlihat di daerah ini begitu ramai dengan orang yang berlalu lalang dan juga ngobrol santai. Di sini, Val, Patricio, dan Cat menyebar untuk mencari keberadaan Radek. Dan tepat di hadapan Patricio adalah Alekos Melas. Tak lama kemudian, tiba-tiba Radek menghubungi Val menggunakan handphone yang sebelumnya disimpan di gereja. Tentu saja ini menegaskan bahwa Radek masih hidup. Di waktu yang sama, tiba-tiba terjadi keributan di tempatnya Cat.
Apakah keributan itu kebetulan atau Radek sengaja membayar beberapa orang untuk melakukan itu? Fail. Sementara itu, dari kejauhan, Vel melihat seseorang yang diduga adalah Radek. Vel pun membuntutinya. Di akhir pembicaraan mereka berdua, Radek mengatakan, "Jangan halangi aku." Out of the way. Dan ketika berhasil menggapai orang yang dikejarnya, ternyata itu hanyalah pengalihan. Lalu di mana Radek? Dia di sini. Radek berhasil membunuh Alekos Melas dan langsung kabur menggunakan motor. Berhasil menembak bannya, Vel langsung berlari mengejarnya. Namun mereka kehilangan jejak dan hanya menemukan tas yang berisi tablet minus LCD retak. Di TKP, Vel menemukan sebuah foto yang ditinggalkan oleh Radek. Dia adalah Luis Delgado, duta besar Kuba untuk PBB. Dan dia adalah sasaran Radek berikutnya. Yang menjadi pertanyaan para agensi, mengapa Radek mempunyai berkas para sasaran CIA? Vel menjelaskan ada seseorang yang membocorkan informasi itu kepada Radek. Cat menduga O'Malley adalah mata-mata itu. Dan Vel menegaskan jangan percaya pada siapapun di agensi. Namun Cat tidak terima dengan perkataan Vel, karena sebelumnya Vel menemui Tai yang menjabat sebagai kepala markas lalu memberikan informasi kepadanya. Vel melakukan pembelaan dengan menyebut bahwa Tai adalah teman lamanya. Alhasil, Cat merasa kecewa dan pergi meninggalkannya. She's an old friend. Sir. Setelah itu, Vel mendatangi rumah kediaman Tai. Di sini, Tai mengabarkan bahwa Kostas men-skor semua kegiatan intelijen Amerika di Yunani. Dan dia akan mengadakan konferensi penting untuk mengumumkan penemuan hasil penyelidikannya pada hari Jumat. Dalam percakapan antara Vel dan Tai, di sini Tai seperti membela Radek dan menyalahkan agensi. Terungkap juga di sini bahwa mereka berdua pernah menjalin asmara saat bertugas bersama. Namun Tai membuat Vel kecewa. Bahkan penjelasan yang tidak masuk akal dari Tai masih dimengerti oleh Vel. Mungkin karena masih ada rasa yang tersisa. In the wrong choice. Film kembali flashback saat Radek dan Vel berbicara di tepi pantai. Di sini, Radek mengatakan kalau dirinya dapat dengan mudah menyingkirkan gangster dan pengusaha aneh. Namun ketika berurusan dengan politikus, dirinya angkat tangan. Mau tidak mau Radek harus menyelesaikan misi itu karena jika tidak dirinya akan dihabisi oleh agensi. Vel merasa prihatin terhadap Radek, namun dia pun tidak bisa berbuat banyak. Hanya satu yang dia janjikan, yaitu menyelamatkan keluarga Radek. Kita sudah tahu bahwa yang terjadi sekarang, Vel sudah gagal menyelamatkan mereka. Kembali kepada Vel yang sedang berdebat dengan Tai. Itu berkaitan dengan langkah Vel selanjutnya antara mempercayai Tai atau menunggu hasil perbaikan tablet milik Radek oleh Patricio. Tai mengencangkan suaranya meminta tablet milik Radek dengan alasan karirnya dipertaruhkan. Dari situlah kita bisa menyimpulkan Tai ini tidak beres. Kembali ke hotel, Cat mencurigai bahwa Vel lah orang yang sudah berkhianat. He wants to punish the CIA. Cat pun langsung menodongkan senjatanya. Ditambah lagi, dia menemukan 2 kwitansi ponsel sekali pakai yang dimana sebelumnya dipakai oleh Vel dan Radek untuk berkomunikasi. Namun tidak semudah itu mengintervensi Vel. Ternyata Vel hanya menggertak saja dan mengembalikan pistolnya. Kemudian mereka berdua datang ke gudang Patricio, namun ketika ditelepon, HP-nya tidak aktif. Itu membuat Vel curiga, karena selama ini Patricio selalu mengangkat telepon. Vel pun memutuskan untuk masuk ke gudangnya secara perlahan.
Tak diduga, Patricio ditemukan sudah tewas dengan kondisi tergantung. Bahkan di sana sudah dipasangi bom daya ledak tinggi. Tak lama kemudian, kelompok gangster Stan datang. Ready yourselves. Dan ini yang selanjutnya terjadi. Hingga akhirnya, setelah melumpuhkan beberapa anak buah Stan, Val terpojok karena Stan berhasil membidiknya. I'll take number. Ditambah lagi, Cat tertangkap oleh mereka. Val meminta Stan untuk melepaskan Cat dan dia akan menyerahkan diri. Dan setelah Cat pergi, ini yang terjadi. Val pun keluar seorang diri layaknya superhero. Di tengah perjalanan, Cat bertanya apa yang terjadi kepada Radek dan CIA. Val menjelaskan, Radek terlalu ahli dalam bekerja dan pada saat itu agensi ingin menaikkan jabatannya. Masalahnya, ketika naik jabatan, tugas Radek bukan lagi soal menangani pejabat kecil, berandal, ataupun gangster. Akan tetapi, Radek akan ditugaskan untuk membunuh rival politik yang dimana orang itu adalah Kostas. Pada saat itu, Val dan Radek sepakat untuk tidak melakukannya dan memilih untuk pergi. Namun yang terjadi adalah agensi membunuh keluarga Radek. Karena penjelasan itulah, Cat mulai respek kepada Val. Dan untuk kali ini, Val tidak akan lagi membiarkan Radek bertindak lebih jauh. Dia akan mencari dan menghentikannya. Kemudian, apa kalian ingat dengan tuntutan $100 juta yang dilayangkan kepada CIA? O'Malley memutuskan untuk menyetujui permintaan itu. Di satu sisi, media memberitakan bahwa Costa sedang berupaya untuk membuktikan keterlibatan CIA atas semua pembunuhan yang terjadi sebelumnya. Di waktu yang sama, O'Malley memanggil semua agen untuk berkumpul. O'Malley menunjuk Cat yang akan mengantarkan uang itu kepada Radek. Dan anehnya, justru di sini Val diberhentikan oleh O'Malley dengan alasan terlalu banyak membuat kekacauan. Val pun mengatakan bahwa O'Malley adalah orang terbodoh yang digaji pemerintah. Dan dia pun langsung pergi. Setelah itu, Cat diberi flash disk yang berisikan $100 juta berbentuk Bitcoin dan juga tidak lupa dengan penyadap. Tanpa basa-basi, Cat langsung pergi menemui Radek. Tiba di sebuah kedai, tiba-tiba ternyata Val menghadang Cat dan menghancurkan penyadapnya. Cat disuruh pergi, sedangkan Val yang akan menyerahkan flash di situ kepada Radek. Tiba di sebuah ruangan, Val hanya menemukan sebuah laptop. Saat proses pengiriman Bitcoin berlangsung, Radek melakukan video call. Radek mengatakan dirinya akan melakukan satu tugas terakhir untuk mengakhiri semua ini. Val langsung menduga bahwa Radek akan membunuh Costa saat berpidato. Setelah Bitcoin itu selesai ditransfer, seketika ruangan tersebut terkunci. Dan sialnya, bom waktu sudah terpasang di bawah meja. Kemudian, Val menelepon Cat untuk mengabarkan bahwa Radek ada di dekat sana dan dia akan membunuh Kostas. Namun tak lama kemudian, Val berhasil selamat disambut oleh Radek yang mengendarai mobil van. Val bersama Cat langsung mengejarnya. Akhirnya, Val berhasil menabrak mobil Radek. Namun Val tidak menemukan Radek di sana.
Di samping itu, pidato Costas akan segera dimulai dengan ribuan massa hadir di sana. Val terus mencari keberadaan Radek yang akan membunuh Costas. Hingga akhirnya, Val dapat melihat Radek yang sedang menyamar jadi kameramen. Namun kamera itu sudah dimodifikasi menjadi senjata dengan supresor di moncongnya. Naluri tukang bangunan Val kembali muncul. Dia mengambil palu yang ada di sana dan ini yang dia lakukan. Radek pun tidak berdaya. Val menodongnya sambil mengatakan ini semua sudah berakhir. Tak lupa, Val juga meminta maaf karena gagal menyelamatkan istri dan anak Radek. Di sini, Val mengira Radek akan mengeluarkan senjata di balik jasnya. Val pun refleks menembaknya. Namun ternyata Radek mengeluarkan foto dia dan keluarganya saat bersama. Dan akhirnya polisi setempat pun menembak Val. Akan tetapi, Val berhasil diselamatkan ditemani oleh Cat dan O'Malley. Di sini O'Malley menjelaskan bahwa Costas menganggap bahwa CIA telah menyelamatkan nyawanya. Mengapa bisa percaya semudah itu? Karena CIA berhasil menemukan pernyataan terbuka atau manifesto yang ada di mobil van milik Radek. Isi manifesto itu mengutarakan bahwa Radek akan membunuh Costas atas nama CIA. Ditambah lagi bukti seluruh daftar pembunuhan Radek di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Sambil berlalu pergi, O'Malley menyatakan bahwa misi selesai. I know exactly what it is. Singkat cerita, Tai terlihat sudah berkemas untuk pergi dari hotelnya. Namun ternyata Val sudah ada di sana. Tanpa sengaja, Val menemukan vinyl lagu favorit Radek. Tentu saja hal itu menegaskan bahwa Tai terlibat dengan Radek. Tai mengeluarkan semua jurus tipu daya dan memasang muka memelas agar Val ikut pergi bersamanya. Dengan kata lain, untuk menutupi semua kebusukannya. Karena merasa sudah terbongkar, Tai menodong Val. Terungkap juga di sini bahwa Tai adalah orang yang memberikan daftar target sasaran kepada Radek. Dan uang 100 juta dolar itu Tai juga yang mengamankannya. Setelah Tai pergi, ini yang terjadi selanjutnya. Val yang terjatuh langsung melihat Tai yang berada dalam mobil. Namun kali ini Val tidak sendirian karena Cat hadir juga di sana. Dan kita lihat aksi mereka. Akhirnya Cat berhasil menghabisi Tai. Val masih tidak menduga orang yang dia sayang adalah penjahat sebenarnya. Namun tak apa, karena Cat selalu ada dan siap menjadi penggantinya. Singkat cerita, O'Malley akan menaikkan jabatan Cat. Namun Cat dengan mentah menolaknya karena mengingat apa yang dikatakan oleh Val. Yang dimana contohnya adalah Radek. Ketika dia dinaikkan jabatannya, maka sasaran targetnya bukan lagi orang-orang sembarangan. I'm sorry, but Dan itu akan mengancam nyawanya. Dan terlihat Cat pun pergi dengan mengadopsi anjingnya Patricio. If you understood everything I said. Tentunya Val kembali lagi menjadi tukang bangunan. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Salam percelepotan duniawi, keep enjoy.